Hai semuanya. Banyak orang berpikir bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan keuangan adalah bekerja lebih keras. Logikanya sederhana. Kalau penghasilan kurang, ya solusinya tinggal tambah jam kerja, cari kerjaan sampingan, atau bahkan ambil 2 pekerjaan sekaligus. Masalahnya, strategi ini jarang benar-benar berhasil. Yang ada, badan makin capek, stres meningkat, tapi saldo rekening tetap aja nggak bertambah signifikan. Pola ini terjadi bukan cuma pada 1-2 orang, tapi di mana-mana. Coba lihat di sekitar, berapa banyak orang yang kerja lembur hampir tiap hari, tapi tetap susah nabung? Berapa banyak orang yang bangun subuh, pulang malam, kerja dari Senin sampai Sabtu, tapi masih merasa hidupnya berkutat di situ-situ aja? Kalau kerja keras memang jaminan kaya, harusnya mereka semua sudah mencapai titik finansial yang nyaman. Tapi kenyataannya, kebanyakan justru merasa makin terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, tanpa hasil yang sepadan. Sebenarnya, ada alasan kenapa kerja keras aja nggak cukup untuk bikin seseorang lebih kaya. Bukan berarti kerja keras itu salah, tapi ada faktor lain yang lebih menentukan, yang sering diabaikan. Dan ini bukan sekadar teori. Lihat saja orang-orang yang benar-benar sukses secara finansial. Apakah mereka orang-orang yang kerja paling keras? Apakah mereka yang lembur paling sering? Nyatanya, justru banyak dari mereka yang punya banyak waktu luang, bisa liburan kapan saja, sementara uang tetap mengalir. Apa yang mereka lakukan berbeda? Jawabannya ada pada cara mereka memahami uang. Orang yang hanya mengandalkan kerja keras biasanya punya pola pikir bahwa semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk bekerja, semakin banyak uang yang bisa mereka dapatkan. Ini ada benarnya, tapi hanya sampai titik tertentu. Soalnya, waktu dan tenaga itu terbatas. Kita cuma punya 24 jam sehari, dan fisik kita nggak mungkin terus dipaksa bekerja tanpa batas. Kalau satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan menjual waktu dan tenaga, artinya penghasilan kita selalu punya batas maksimal. Begitu tenaga habis, begitu kita nggak bisa bekerja, uang juga berhenti masuk. Di sisi lain, ada orang-orang yang melihat uang dengan cara yang berbeda. Mereka nggak hanya fokus pada berapa banyak yang bisa mereka hasilkan, tapi juga bagaimana cara membuat uang itu bekerja untuk mereka. Ini yang membedakan antara mereka yang terus-menerus bekerja keras tapi nggak pernah kaya, dengan mereka yang bisa membangun kekayaan meskipun kelihatannya santai. Masalah utama dari hanya mengandalkan kerja keras adalah banyak orang nggak tahu bagaimana cara mengelola uang yang mereka hasilkan. Katakanlah seseorang bekerja lebih keras dan berhasil menambah penghasilannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebagian besar orang akan langsung menaikkan gaya hidupnya. Dulu makan biasa di warteg, sekarang mulai sering ke restoran. Dulu pakai motor lama, sekarang mulai kredit motor baru. Penghasilan naik, tapi pengeluaran ikut naik, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Akhirnya, meskipun pendapatan bertambah, kondisi keuangan tetap aja nggak berubah. Inilah yang disebut dengan rat race, atau perlombaan tikus. Orang terus berlari, terus bekerja keras, tapi nggak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Setiap kali mereka merasa sudah lebih baik, ada sesuatu yang membuat mereka kembali ke titik awal. Gaji naik, biaya hidup juga naik, karier berkembang, tapi tekanan dan tuntutan juga makin besar. Siklus ini terus berulang, tanpa ada perubahan yang berarti. Salah satu alasan kenapa orang-orang yang kerja keras tetap sulit kaya, adalah karena mereka nggak memahami konsep pengelolaan uang yang benar. Mereka berpikir bahwa menabung adalah solusi, tapi nggak sadar kalau menabung saja nggak cukup. Uang yang hanya disimpan di rekening tabungan akan terus tergerus oleh inflasi. Sementara mereka sibuk bekerja keras, harga-harga terus naik, dan nilai uang yang mereka kumpulkan perlahan-lahan menyusut. Di sisi lain, mereka yang benar-benar memahami keuangan tahu bahwa uang harus diinvestasikan, bukan hanya disimpan. Mereka mencari cara agar uang bisa berkembang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kerja fisik mereka. Ini bisa dalam bentuk investasi saham, properti, bisnis, atau aset lainnya yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bukan berarti mereka nggak bekerja keras, tapi mereka juga memastikan bahwa uang yang mereka hasilkan nggak cuma numpuk di tabungan tanpa berkembang. Ada juga faktor lain yang sering luput dari perhatian, keterampilan finansial. Banyak orang bisa bekerja keras, tapi nggak banyak yang bisa membuat keputusan finansial yang cerdas. Mereka gampang tergoda oleh gaya hidup konsumtif, terjebak dalam utang yang nggak produktif, atau bahkan mengabaikan kesempatan untuk belajar tentang investasi. Tanpa keterampilan finansial yang baik,
Sebesar apapun penghasilan seseorang, tetap aja bisa habis tanpa sisa. Orang-orang yang hanya fokus pada kerja keras juga seringkali nggak punya strategi jangka panjang. Mereka berpikir bahwa selama mereka terus bekerja, semuanya akan baik-baik saja, padahal dunia terus berubah. Pekerjaan yang dulu aman sekarang bisa tergantikan oleh teknologi. Bisnis yang dulu menguntungkan bisa tiba-tiba lesu. Kalau seseorang hanya mengandalkan kerja keras, tanpa memikirkan bagaimana cara beradaptasi, mereka bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Selain itu, ada juga faktor psikologis yang berperan besar. Banyak orang yang sudah terbiasa dengan pola pikir kerja keras sebagai satu-satunya solusi, sehingga mereka menolak untuk mencari cara lain. Mereka merasa bahwa mencari cara lebih cerdas untuk menghasilkan uang adalah sesuatu yang terlalu gampang, atau bahkan enggak etis. Padahal, orang-orang sukses bukan karena mereka malas atau menghindari kerja keras, tapi karena mereka tahu bagaimana bekerja dengan lebih efisien dan strategis. Sebagai contoh, lihat bagaimana sebagian orang membangun bisnis. Mereka nggak sekadar bekerja sendirian, tapi membangun sistem yang bisa berjalan meskipun tanpa keterlibatan mereka secara langsung. Mereka mempekerjakan orang lain, menggunakan teknologi, dan menciptakan aliran pendapatan yang bisa terus berjalan tanpa harus selalu turun tangan. Ini memungkinkan mereka untuk tetap menghasilkan uang tanpa harus terus-menerus menukar waktu dengan uang. Di sisi lain, ada juga yang memilih untuk berinvestasi. Mereka menggunakan uang yang mereka hasilkan untuk membeli aset yang nilainya bisa bertumbuh. Alih-alih hanya menabung, mereka membeli saham perusahaan yang bisa memberikan dividen, membeli properti yang bisa disewakan, atau bahkan berinvestasi dalam bisnis yang bisa berkembang. Mereka memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal seberapa keras mereka bekerja, tapi seberapa cerdas mereka mengelola uang yang mereka punya. Jadi kalau selama ini seseorang merasa sudah bekerja mati-matian tapi tetap aja nggak kaya, mungkin sudah waktunya untuk berhenti sejenak dan melihat apa yang salah. Apakah cara mereka mengelola uang sudah benar? Apakah mereka hanya fokus pada bekerja lebih banyak tanpa memikirkan strategi jangka panjang? Apakah mereka terlalu terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang membuat mereka selalu merasa kekurangan, meskipun penghasilan mereka sudah meningkat? Menjadi kaya bukan soal siapa yang paling sibuk atau siapa yang paling banyak bekerja. Ini soal siapa yang bisa memanfaatkan uang dengan cara yang paling efektif. Orang yang hanya fokus pada kerja keras akan selalu berada di bawah tekanan. Selalu merasa bahwa mereka harus terus bekerja lebih banyak hanya untuk bertahan. Tapi mereka yang memahami bagaimana cara uang bekerja akan selalu punya pilihan. Mereka bisa bekerja lebih sedikit tapi tetap menghasilkan lebih banyak. Mereka bisa menikmati hidup tanpa harus selalu merasa terbebani oleh tekanan finansial. Jadi, kalau selama ini kerja keras aja nggak cukup untuk bikin kaya, mungkin bukan soal kurangnya usaha, tapi kurangnya strategi. Dan sebelum terlambat, sudah waktunya untuk mengubah cara berpikir. Karena bekerja lebih keras tanpa arah yang jelas, hanya akan membuat seseorang terus berputar di tempat, tanpa pernah benar-benar maju. Nah, itu aja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. See you di next video.